Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semua pasti sehat. Ketemu lagi di sekolah minggu online kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita, yuk semua tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa dulu untuk menyerahkan ibadah kita pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu menaikkan syukur dan terima kasih kami sebab Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami dan menganugerahkan hidup kami. Pada hari ini kami boleh ada sebagaimana ada, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau bersekolah minggu online. Mari Tuhan tolong memberkati ibadah kami dari awal hingga pada selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, yuk kita angkat pujian kita, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan sekali lagi, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Ya, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada hentinya kami selalu mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Engkau yang sudah menjaga kami, Engkau yang sudah melindungi kami, dan Engkau sudah menyertai kami di dalam ibadah kami pada hari ini. Mari Bapa, teruslah berkarya atas kehidupan kami, biar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, siapa yang setiap harinya selalu bersuka cita untuk memuji Tuhan? Pasti semuanya selalu memuji Tuhan. Yuk, kita angkat pujian kita. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya
bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ganti lagi pujian kita. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Katakan, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu di dalam Tuhan. Katakan, kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Katakan, kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Katakan, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu di dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Dek, saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat pujian kita yang berkata, "Kubuka hatiku untuk firman-Mu." Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar.
Mari tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami mau dengar cerita firman-Mu. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap hati kami, memberkati setiap telinga kami, supaya kami boleh mendengar dengan baik dan kami boleh dapat mengerti akan cerita firman-Mu. Berkati dan sebentar guru-guru kami yang mengajar Tuhan, mari Tuhan tolong memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk dengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Tante Yeni. Pagi hari ini Tante Yeni akan membawakan cerita Alkitab yang berjudul Daud diurapi menjadi raja. Bahan ceritanya terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Untuk ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 18 ayat yang kedua. Mazmur 18 ayat yang kedua. Bunyinya, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Mazmur 18 ayat 2 bunyinya, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Nah adik-adik, Raja Saul adalah raja pertama yang dipilih Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel. Tetapi pada waktu itu Tuhan sudah menolak Raja Saul menjadi raja bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena Raja Saul sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Raja Saul tidak lagi mau mendengar suara Tuhan, sehingga Tuhan sudah tidak berkenan kepada Raja Saul, dan Tuhan ingin mencari pengganti bagi Raja Saul. Jadi Raja Saul akan diturunkan posisinya dari raja dan digantikan oleh orang lain. Nah, pada waktu itu Tuhan memanggil Nabi Samuel dan menyuruh Nabi Samuel untuk berangkat ke kota Bethlehem. Di sana Samuel akan menjumpai Bapak Isai. Karena Bapak Isai ini dia mempunyai 8 orang anak laki-laki. Dan Tuhan mau Nabi Samuel mengurapi salah satu dari ke-8 anak Bapak Isai ini menjadi raja bagi bangsa Israel. Keesokan harinya adik-adik berangkatlah si Nabi Samuel menuju ke Bethlehem. Dan sampai di Bethlehem dia ketemu dengan Bapak Isai. Nabi Samuel bilang sama Bapak Isai, Isai, besok aku akan mengadakan persembahan korban kepada Tuhan. Dan aku mau engkau bersama dengan anak-anakmu hadir di acara tersebut. Oh boleh. Aku akan datang, katanya Bapak Isai. Lalu pulanglah Bapak Isai ke rumah dan menyampaikan pesan atau undangan dari Nabi Samuel kepada anak-anaknya. Bapak Isai bilang begini, anak-anakku siap-siap ya, karena besok kita akan diundang oleh Nabi Samuel untuk ke acara korban persembahan atau upacara pengorbanan. Lalu bersiap-siaplah anak-anak dari Bapak Isai. Dan keesokan harinya mereka berangkat menemui Nabi Samuel. Tetapi pada saat itu Daud tidak ikut bersama dengan bapak dan saudara-saudaranya, karena posisinya Daud saat itu sedang ada di ladang atau ada di padang rumput lagi
menggembalakan ternak bapaknya. Jadi dia tidak ikut. Nah, sesampainya Isai bersama dengan ketujuh anaknya, mereka disambut dengan sukacita oleh Nabi Samuel. Dan Nabi Samuel berkata kepada Isai, Isai, suruhlah anak-anakmu masuk satu persatu, karena Tuhan akan memilih anak-anakmu menjadi raja menggantikan Raja Saul. Nah, tentunya Bapak Isai senang karena di antara anaknya akan menjadi raja bagi bangsa Israel. Lalu dia menyuruh anak yang pertama, yaitu Eliab, untuk masuk. Dan ketika Nabi Samuel melihat Eliab yang tinggi, yang gagah, yang postur tubuhnya bagus ya, dia kuat gitu ya. Nabi Samuel berkata dalam hatinya, pasti ini yang akan menjadi raja bagi bangsa Israel. Tetapi adik-adik, apa yang dipikirkan oleh Nabi Samuel itu, Tuhan bilang bukan ini yang akan menjadi raja bagi bangsa Israel. Aku tidak melihat badannya, aku tidak melihat mukanya, tapi aku melihat hatinya, kata Tuhan. Bukan ini yang aku pilih. Lalu keluarlah Eliab, masuklah yang kedua, namanya Abinadab. Nah, waktu Nabi Samuel melihat Abinadab, Samuel berkata, pasti ini yang dipilih Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan bilang, bukan ini yang aku pilih, kata Tuhan. Lalu dipanggillah lagi anak yang ketiga, bernama Simea. Nah, ketika Simea masuk, Tuhan pun bilang, bukan ini Nabi Samuel, bukan ini yang aku pilih untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, lalu keluarlah Simea, masuklah Netanael. Nah, ketika Netanael masuk, Tuhan juga bilang bukan. Masuk juga Radai, Ozem, Nathan. Semua Tuhan bilang bukan. Ketujuh anak dari Bapak Isai yang hadir memenuhi undangan Nabi Samuel, semuanya ditolak Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel. Tentunya hal ini membuat Nabi Samuel ini bingung, adik-adik. Loh, kok semuanya ditolak? Bukannya Tuhan bilang bahwa anak-anak dari Isai lah yang akan menjadi raja menggantikan Raja Saul. Tapi kok ditolak semuanya? Sampai akhirnya Nabi Samuel berkata kepada Isai, Isai, hanya inikah anakmu? Dan Isai berkata, oh tidak, masih ada satu. Tetapi dia masih kecil. Dan dia saat ini sedang ada di padang rumput mengembalakan domba-domba, kata Bapak Isai. Kalau begitu, cepat pergi, panggil dia, bawa dia ke sini. Kita tidak akan duduk makan kalau dia belum datang, kata Nabi Samuel. Lalu Bapak Isai, dia menyuruh anaknya, salah satu anaknya, untuk memanggil Daud. Tidak lama kemudian datanglah Daud bersama dengan saudaranya. Daud ini digambarkan dalam Alkitab, mukanya itu kemerah-merahan, dan badannya Daud memang tidak terlalu tidak besar seperti saudara-saudaranya ya. Nanti adik-adik bisa lihat di gambar ya. Itu ada 8 orang anak dari Bapak Isai. Dan terakhir itu adalah Daud. Daud itu badannya kecil dan mukanya kemerah-merahan. Dan ketika Daud bertemu dengan Nabi Samuel, Tuhan bilang sama Samuel, inilah yang
Aku pilih menjadi raja bagi bangsa Israel. Bangkitlah, kata Tuhan. Bangkitlah engkau Samuel, urapi dia. Dia yang akan menjadi raja bagi bangsa Israel. Lalu Samuel dia mengambil tabung tanduk yang berisi minyak urapan, dan minyak itu diurapi ke kepalanya Daud, dan saat itulah Tuhan memilih Daud menjadi raja bagi bangsa Israel. Adik-adik, mulai saat itu, sejak Daud diurapi oleh Nabi Samuel, saat itulah roh Tuhan ada di dalam dirinya Daud ya. Jadi roh Tuhan itu berkuasa atas dirinya Daud. Nah adik-adik, seperti Tuhan melihat Daud, bukan melihat fisik, tapi Tuhan melihat hatinya. Begitu juga Tuhan melihat kita. Tuhan tidak melihat kita apakah kita ini besar atau kita ini kecil. Tuhan tidak melihat kita ini hitam atau putih. Tuhan juga tidak melihat kita apakah rambut kita ini keriting, apa lurus. Tuhan juga tidak melihat kita apakah kita ini kaya atau miskin. Tuhan tidak melihat dari hal tersebut. Tapi yang Tuhan lihat itu hati kita. Apakah hati kita mengasihi Tuhan atau tidak? Seperti Raja Daud, dia dipilih Tuhan karena Tuhan melihat hatinya Daud itu mengasihi Tuhan. Nah adik-adik, marilah kita sama seperti Daud, mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita mau mengutamakan Tuhan dari segalanya, sehingga Tuhan berkenan atas kehidupan kita, dan Tuhan akan terus memakai kita untuk menjadi yang terbaik. Nah adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan yang dapat Tante Yeni sampaikan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kehidupan kita semua ya adik-adik ya. Oke, mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Kita juga akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan kita akan berdoa juga untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Tante Yeni mau kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kalau Tuhan, Engkau boleh izinkan kami hari ini untuk kami beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami boleh sama seperti Daud yang memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Memiliki hati yang selalu rindu akan Engkau. Tolong kami Tuhan, urapi kami dan pakailah kehidupan kami, supaya kehidupan kami dapat terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Berkati juga guru-guru kami yang sudah mengajar kami pada hari ini. Dan Tuhan juga yang memberkati kami sepanjang minggu ini. Tuhan menjaga kami, Tuhan menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga minggu yang akan datang kami boleh kembali bersama-sama beribadah kepadamu.
Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami menutup ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, Tuhan berkati. Shalom.